teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua, dimanapun kita berada, selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kami juga mau menyapa teman-teman yang mungkin sekarang dalam kondisi struggle, sedang dalam kondisi survive, dalam hal kesehatan, karir, keluarga, pendidikan, pergaulan, terutama di kondisi pandemi yang masih kita lalui sampai saat ini. Teman-teman, you are not alone, you never be. Kita akan lalui ini bersama. Walaupun kita tidak bisa saling bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Khususnya di minggu pagi hari ini, indah sekali kalau kita boleh menerima undangan dari Tuhan untuk masuk melalui ibadah. Jadi boleh dong kita kasih tanda cinta ke kanan dan ke kiri kita semua kalau yang sedang ibadah bersama, atau boleh ke layar kita tunjukkan tanda cinta kita untuk semua teman-teman yang sedang mengikuti ibadah online Ignite GKI. Teman-teman, dengan semangat yang sama mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke ibadah, kita mau memuji bersama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Teman-teman, kita tentu percaya betapa Tuhan mencintai kita hingga rela menyerahkan anaknya untuk disalib buat kita, menggantikan kita. Namun kita seringkali di kehidupan sehari-hari, kita khawatir berlebihan, seolah-olah tidak pernah punya Tuhan yang bisa pegang masa depan kita. Ataupun kita bertindak seenaknya, melukai teman-teman kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita, seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan kasih yang sejati dari Tuhan. Oleh karena itu, saat ini mari kita menundukkan kepala. Teman-teman boleh bicara pribadi sama Tuhan. Sampaikan betapa kita menyesal, betapa tidak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Apapun yang selama ini kita sembunyikan, apapun yang selama ini kita tutup-tutupi, kali ini biar Tuhan melihat itu semua. Tuhan, saat ini lihatlah anak-anak-Mu dengan kepala tertunduk. Kami menyesal Tuhan, kami mohon ampun. Maafkan kami yang masih sibuk sama kedagingan kami sendiri. Maafkan kami yang berulang-ulang kali membuat Tuhan merasakan sakit penyaliban yang sama.
Tuhan Yesus, kami bingung, kami bimbang Tuhan. Kami takut, kami nggak bisa keluar dari dosa ini sendirian. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan, tolong angkat kami. Pulihkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terutama untuk hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merasa layak untuk datang jauh lebih dalam ibadah-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh dosa cacat celah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bagi kita yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Amsal 16 ayat 16 mengatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Teman-teman, Alkitab sudah menyatakan bahwa berkat yang jauh lebih besar bukan hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi juga pada hikmat dan pengertian. Jadi, rindukah teman-teman semua untuk mendapatkan berkat dari Tuhan yang penuh itu? Mari kita bersama-sama dengan sukacita pujikan Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Teman-teman sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami masih boleh punya kesempatan untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Tuhan sendiri yang boleh bicara buat kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat melakukan isi firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami ke depan. Berbicaralah buat kami Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap isi firman-Mu, biar apa yang disampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman.
mari kita akan baca sama-sama. Kita membuka Alkitab kita, Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom teman-teman remaja pemuda semuanya, dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa ketemu di channel YouTube-nya Ignite GKI. Perkenalkan, nama saya Henrietta, saya biasa dipanggil Ita, dan sekarang saya melayani sebagai pembina Komisi Remaja di GKI Jemur Sari, Surabaya. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bertanya. Ketika saya membaca kalimat belajar bertanya, akhirnya kalimat ini membuat saya juga ikut bertanya. Pertanyaan pertama, kenapa ya? Bertanya aja kok perlu belajar. Lalu kemudian kita perlu belajar bertanya dari siapa? Belajar bertanya ini seolah-olah mau menunjukkan bahwa bertanya itu bukan sesuatu yang mudah. Bertanya itu ternyata sesuatu yang belum menjadi kebiasaan kita. Padahal mungkin teman-teman, kalau teman-teman boleh ingat, mungkin ya, masa kecil teman-teman kalau ada yang ingat, atau teman-teman yang punya keponakan yang masih kecil, atau teman-teman pemuda yang boleh ikut ambil bagian menjadi guru sekolah minggu, ketika kita bertemu dengan anak-anak kecil ini, sebenarnya mereka punya banyak sekali pertanyaan. Dan kalau anak kecil punya rasa kepo yang besar, itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Karena memang mereka nggak tahu apa-apa. Kemudian mereka lahir di dunia ini dan kemudian mereka terpapar dengan hal-hal yang baru. Ketika mereka lahir, mereka melihat banyak orang dan mereka kemudian bertanya, "Itu siapa sih?" gitu. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka melihat pohon, mereka melihat jalanan, dan kemudian mereka bertanya, "Itu apa sih?" Satu kali saya pernah tanya ke anak saya yang masih kecil, namanya Brigita, saya panggil dia Brit. Saya tanya, "Brit, kamu ingat nggak waktu kecil, apa yang kamu ingat yang bikin kamu bingung, yang kemudian kamu tuh pinginnya tanya?" Terus dia bilang, "Waktu itu saya ingin tanya, sebenarnya kok bisa ya saya ada di sini? Saya nih tinggal di mana sih?" Begitu. Dan wajar kalau anak kecil itu punya banyak sekali pertanyaan karena memang mereka tadinya tidak tahu apa-apa, kemudian mereka dilahirkan dan kemudian akhirnya mereka melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Namun teman-teman, seringkali masa kecil kita, masa kecil dari anak-anak kecil ini seringkali berhadapan dengan
orang tua ataupun guru-guru yang juga punya keterbatasan energi, keterbatasan waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita ini. Karena hal menjawab itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Menjawab itu buat saya berarti menjelaskan sesuatu yang kita ketahui kepada yang bertanya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Dimengerti oleh yang bertanya. Satu kali saya pernah dapat kesempatan jadi guru. Di TK pernah, di SD pernah, di SMP pernah, di SMA juga pernah. Kalau saya ditanya, paling susah ngajar anak jenjang yang mana? Saya akan jawab, anak TK. Tapi kalau ditanya, paling gampang itu ngajar anak di jenjang yang mana? Saya akan jawab, anak SMA. Kenapa? Karena ketika saya menjelaskan sebuah hal yang baru dengan anak SMA, saya merasa TikTok-nya lebih cepat gitu ya. Jadi tingkat bahasanya sudah hampir mirip. Tapi kalau saya kemudian menjelaskan sesuatu yang baru ke anak TK, saya perlu putar otak, saya perlu mengeluarkan energi lebih untuk kemudian bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya anak-anak TK ini paham. Makanya teman-teman seringkali bertanya itu dianggap mengganggu. Seringkali anak-anak yang senang bertanya ini dianggap menghambat proses pelajaran. Apalagi kemudian kalau Zoom-nya sudah harus selesai dalam sekian menit, ini ada yang bertanya nih, ada yang bertanya, nggak selesai-selesai materinya, akhirnya nggak selesai, nggak keburu sudah. Akhirnya kita ada dalam sebuah pemahaman, oh anak yang seringkali bertanya itu seringkali identik dengan anak yang bodoh. Tapi kalau anak yang suka menjawab itu identik dengan anak yang pintar. Maka nggak heran teman-teman kalau akhirnya bertanya ini menjadi sesuatu yang nggak mudah untuk dilakukan. Bertanya ini akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa menjadi kebiasaan kita sebagai pemuda remaja saat ini. Saya mau sharing teman-teman, 20 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswi S1 Teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja, ada mata kuliah yang namanya Sejarah Kristiani. Dosennya namanya Pendeta Joseph Hehanusa dari GPIB. Tetapi seringkali beliau dipanggil dengan nama Pak Oce. Nah, ada satu hal yang menarik dari gaya metode pengajarannya Pak Oce. Beliau suka membagikan bonus nilai. Tetapi bonus nilai ini tidak dibagikan dengan cara beliau memberikan kuis gitu ya, atau TTS, atau diberikan buat anak-anak yang suka menjawab, bukan. Tetapi bonus nilai ini beliau berikan buat para mahasiswa-mahasiswi yang mau mengajukan pertanyaan. Di era itu, 2001, 20 tahun yang lalu, gaya Pak Oce ini sesuatu yang baru buat saya. Hari ini, 2021, saya juga dapat kesempatan untuk mengajar di salah satu universitas di Surabaya. Apa yang terjadi di kelas tatap muka saya, teman-teman? 11-12, gak jauh beda sama apa yang terjadi 20 tahun lalu ketika saya jadi mahasiswa. Saya pun meniru metode yang dilakukan oleh Pak Oce, bagaimana berusaha memberi poin tambahan buat setiap mahasiswa saya yang mau bertanya. Karena apa? Karena ternyata bertanya itu memang susah. Karena ternyata bertanya itu memang belum menjadi kebiasaan kita sebagai remaja pemuda hari ini. Firman Tuhan hari ini, Lukas 20 ayat 1-8 juga mengisahkan bahwa ternyata jauh sebelum saya dan Pak Oce melakukan metode bertanya, ternyata metode bertanya ini sudah lebih dahulu digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan maksud pengajarannya.
Lukas 20 ayat 1 sampai 8 kita melihat bahwa Yesus sedang melakukan tanya jawab dengan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Di ayatnya yang pertama dikatakan, ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, kemudian datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Apa yang mereka mau sampaikan, mereka tanyakan kepada Yesus. Ayat 2. Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Yesus justru di ayat yang ketiga mengajukan sebuah pertanyaan balik kepada mereka. Yesus tanya, di ayatnya yang keempat, katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Yesus merespon pertanyaan mereka dengan mengajukan pertanyaan kembali, karena Yesus ingin mengajak mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Dan apa yang terjadi kemudian di ayat yang kelima sampai keenam, ternyata para imam kepala dan ahli Taurat ini, mereka kerepotan sendiri. Karena memang mereka bertanya bukan berangkat dari tidak tahu, kepingin tahu. Tetapi mereka bertanya dengan maksud ingin menjatuhkan Yesus. Di ayatnya yang kelima dan keenam, mereka mempertimbangkannya demikian. Kalau kita katakan dari sorga, nanti dia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi kalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi kanan kena, kiri kena, atas kena, bawah kena, gitu kan. Memang mereka berangkat dari tujuan bertanya untuk menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena di Lukas 19 ayat 48 dikatakan, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Jadi Yesus memang lagi hype saat itu. Banyak orang yang nggak seneng, banyak orang yang ingin menjatuhkan Yesus, maka kemudian salah satunya adalah imam kepala dan ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan untuk menjatuhkan Yesus. Mereka bingung, mereka kerepotan sendiri ketika Yesus responnya malah mengajukan pertanyaan kembali. Dan di ayat yang ke-7 dan ke-8, akhirnya mereka merespon pertanyaan Yesus itu dengan pura-pura enggak tahu, supaya jangan kanan kena, kiri kena, atas kena, bawah kena, gitu ya. Ayat yang ke-7 mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus akhirnya berkata kepada mereka, jika demikian, ayat yang ke-8, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Teman-teman pemuda remaja sekalian, metode Yesus untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan kembali itu sebenarnya bukan ingin mengakhiri diskusi, tetapi Yesus memberikan kesempatan buat imam kepala dan para ahli Taurat ini belajar menemukan sendiri jawabannya. Karena menemukan jawaban sendiri itu lebih bernilai daripada sekedar diberi jawaban. Saya mengibaratkannya seperti ini, ketika satu kali saya berpergian ke rumah teman, saya diantar oleh ojek online. Apa yang saya lakukan, mungkin ketika saya diantar oleh ojek online, saya bisa melakukan hal yang lain. Saya bisa main HP, saya bisa melihat pemandangan di kanan kiri saya. Dan ketika besok saya disuruh kembali mengulangi pergi ke rumah teman saya itu, mungkin saya nggak bisa, karena saya nggak memperhatikan jalan itu. Tapi kalau misalnya saya pergi ke rumah teman saya itu, saya nyetir sendiri, satu kali saya disuruh balik ke situ, relatif saya lebih ingat, di mana ini belokannya, ini harus belok kanan atau belok kiri, jalan mana yang harus saya tempuh, karena memang saya nyetir sendiri, saya cari jalan itu sendiri. Teman-teman, bertanya bagi kita remaja pemuda hari ini dalam praktiknya memang
tidak mudah. Hal ini juga dilatar belakangi mungkin pengaruh dari masa lalu kita. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, meskipun bertanya itu enggak mudah, meskipun banyak hambatannya, tetapi mari kita belajar terus berani bertanya. Paulo Freire dan Antonio Foundes, mereka adalah bapak-bapak tokoh pendidik pembebasan. Dalam satu bukunya yang judulnya Belajar Bertanya, mereka pernah mengatakan seperti ini. Dalam mengajar, pertanyaan-pertanyaan itu telah dilupakan. Pengajar-pengajar ataupun murid-murid telah melupakannya. Padahal seperti yang saya alami, seluruh pengetahuan itu bermula dari mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu dimulai dari keingintahuan. Dalam quotes yang lebih sederhana dan lebih kekinian menurut John C. Maxwell, seorang motivator leadership, ada satu kalimat epiknya yang mengatakan, "Find your why and you will find your way." Find your why and you will find your way. Teruslah bertanya, galilah pertanyaan-pertanyaan itu, dan kamu nanti akan menemukan sebuah jawaban atau pengetahuan yang baru. Kalau way itu bisa kita interpretasikan sebagai setiap pengetahuan yang baru, sebelum ada pesawat, mungkin orang mengamati burung gitu ya. Dan kemudian para ilmuwan-ilmuwan ini bertanya, why? Kenapa burung kok bisa terbang? Bagaimana ya supaya manusia ini bisa terbang? Gimana caranya supaya bisa menjangkau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat? Why? Ilmuwan ini why? Dan akhirnya mereka find the way. Kalau bicara soal rasa kepo, rasa ingin tahu, itu sebenarnya paling banyak melanda teman-teman remaja pemuda hari ini. Sebuah rasa yang umumnya memang melanda anak muda. Dan itu bukan sesuatu yang salah, tetapi justru perlu sering-sering bertanya supaya kekepoan kita itu bisa ketemu jawabannya. Kalau kekepoan itu kita simpan sendiri, nggak kita lampiaskan dengan bertanya, kita nggak akan pernah ketemu sebuah jawaban. Kita nggak akan pernah ketemu sebuah pengetahuan yang baru yang bisa mengupgrade diri kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar bertanya. Buat teman-teman pemuda remaja yang masih sekolah, masih kuliah, mari kita belajar bertanya dengan memanfaatkan ruang kelas atau kuliah kita. Tentunya mengajukan pertanyaan yang baik dan yang bermanfaat. Yang karena kita nggak tahu dan kita kepingin tahu. Bukan karena kita jengkel dengan guru kita, dengan dosen kita, lalu kita mengajukan pertanyaan sengaja untuk menjatuhkan mereka. Buat teman-teman pemuda hari ini yang sedang meniti karir, kadang-kadang realita mengarahkan kita itu untuk berkarir di luar passion-nya kita. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu kecewa. Justru ketika teman-teman punya hasrat why yang tinggi, punya hasrat kepo yang tinggi, punya hasrat bertanya tentang hal baru yang besar, teman-teman akan melihat bahwa ini adalah sebuah challenge. Teman-teman akan melihat ini sebuah challenge yang baru. Kalau orang lain bisa memahami alur kerja ini, kenapa kok aku nggak bisa? Dan itu yang akan memotivasi kita untuk bertanya kepada mentor kita, kepada rekan kerja kita, sampai akhirnya kita menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Di situ sebenarnya kita juga sedang mengupgrade diri kita. Bertanya tentang pelajaran, bertanya tentang alur kerja dalam dunia karir. Pertanyaan saya terakhir, boleh nggak ya
kita bertanya juga tentang iman kita. Kalau teman-teman baca Lukas 2 ayat 46, di mana Yesus waktu usia 12 tahun itu terlibat tanya jawab dengan teolog Yahudi di Bait Allah selama beberapa hari sampai dikira hilang gitu ya. Lukas 20 juga ayat 1 sampai 8 yang tadi kita baca mencontohkan juga bagaimana Yesus menggunakan metode bertanya untuk menjawab pertanyaan. Dua kisah ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu Yesus yang progresif di zamannya. Yesus yang progresif di zamannya ini sebenarnya mau mengatakan juga buat kita bahwa iman Kristen itu sebenarnya iman yang membebaskan, iman yang membolehkan kita untuk bertanya tentang ajaran-ajaran iman Kristen yang mungkin belum kita pahami seutuhnya karena seringkali ajaran-ajaran itu kita dapat sebagai sebuah hafalan dari sekolah minggu, dari sekolah, dari orang tua kita, dari lingkungan kita waktu kita masih kecil. Cuma pertanyaan lanjutannya, apakah kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada itu untuk bertanya dan menumbuhkan iman kita? Seringkali kalau ada fellowship, ada persekutuan doa, ada pemahaman Alkitab, diberi kesempatan untuk bertanya, tapi kita justru menggunakan kesempatan itu untuk kita saat teduh. Nunduk, nggak ada yang kemudian hari gini kalau zamannya online, klik, raise hand gitu ya. Yang ada kita saat teduh. Kesempatan bertanya itu justru kesempatan buat saat teduh. Teman-teman, bertanya tentang hal-hal yang kita belum mengerti tentang iman kita, itu sebenarnya membuat kita bertumbuh dalam iman kita. Karena iman yang bertanya itu adalah iman yang bertumbuh. Tetapi seringkali pertanyaan-pertanyaan iman ini seringkali menuntun kita pada deadlock, jalan buntu, nggak ketemu jawabannya. Dan di situ akhirnya kita menyadari bahwa iman adalah misteri. Pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini, mungkin membuat kita terus bertanya, Tuhan, kapan pandemi ini boleh selesai? Kalaupun ada teman-teman, ada anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19 ini, mungkin kita juga bertanya, Tuhan, kenapa kok ada sebagian dari mereka yang sembuh? Tapi kenapa anggota keluargaku ini kok kemudian Tuhan panggil untuk pergi duluan ke surga? Kalau teman-teman saya tanya saya juga nggak bisa jawab. Disitulah iman itu adalah misteri. Tetapi menyadari bahwa iman ini adalah misteri, ini juga sebuah pengetahuan yang baru. Bahwa sebenarnya Tuhan sedang menuntun kita tidak hanya untuk memuaskan pengetahuan kita, tetapi Tuhan juga sedang menuntun kita untuk menambah hikmat kita. Teman-teman, selamat untuk terus belajar bertanya. Bertanya itu bukan sebuah kebodohan. Bertanya itu justru sebuah langkah menuju ke tingkat pengetahuan yang baru. Find your why and you will find your way. Tuhan memberkati kita. Amin.
Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami bagaimana kami disemangati kembali untuk belajar berani bertanya, supaya kami juga boleh mendapatkan pengetahuan yang baru, kami boleh mengupgrade diri kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami bersyukur buat orang tua kami bersyukur untuk keluarga yang ada di sekitar kami bersyukur kalau kami masih bisa sekolah meskipun online, kami bersyukur kalau kami masih bisa menikmati kuliah kami bersyukur kalau kami masih boleh menikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami. Bapak, kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan terus berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka. Ajari kami juga untuk kami boleh menjadi anak-anak yang boleh mendoakan mereka. Tidak hanya menuntut, tetapi juga boleh menguatkan dan mendampingi mereka di masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat, Tuhan yang atur segala sesuatunya. Biarlah kami juga boleh Tuhan pertemukan dengan pasangan yang bisa mendukung kami, bisa mengupgrade diri kami, dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda yang hari ini di masa-masa krisis ini mungkin sedang galau dengan imannya, sedang mencari pegangan dalam kehidupannya. Tuhan yang temani mereka, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang teguhkan mereka, dan biarlah kami sebagai gereja juga boleh menjadi teman bertumbuh untuk mereka. Kami juga mau berdoa buat kami yang sedang sakit, biar kami juga boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan pulihkan, dan biarlah di masa-masa kami harus mengalami kelemahan tubuh ini, kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh terus percaya bahwa Tuhan mengizinkan kami ada dalam kelemahan tubuh, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang mengalami kedukaan bahkan beruntun. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka, dan Tuhan terus pegang mereka supaya mereka bisa tetap teguh di dalam iman mereka. Mungkin ada banyak sekali why di kepala mereka. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa harus saya, kenapa begini dan kenapa begitu. Tetapi kami mau mendoakan mereka supaya mereka bisa tetap kuat, bisa tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang sedang bekerja keras. Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, Tuhan lindungi mereka supaya mereka juga bisa memberi yang terbaik. Tuhan kuatkan juga keluarga yang mendampingi mereka, biar mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menyelesaikan pandemi ini.
Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati supaya vaksinasi ini juga boleh cepat selesai, biar kami semua juga boleh menikmati kebebasan dari pandemi, kami semua boleh menikmati kembali normal seperti sebelum pandemi ini hadir. Bapa, kami juga mau menyerahkan gereja kami masing-masing. Tuhan berkati supaya di masa pandemi ini, gereja kami juga boleh terus menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam tangan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini nyatakanlah rasa syukur kita atas berkat yang telah Tuhan beri dengan memberikan persembahan. Ayat persembahan untuk minggu ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman bisa mentransfer persembahan melalui rekening gereja masing-masing. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh ibadah, dan kami juga boleh memberikan persembahan yang kami punya dari-Mu Tuhan. Mungkin persembahan ini sedikit Tuhan, tapi kami berikan dengan hati yang ikhlas, supaya boleh jadi berkat buat orang lain. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh sertai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar boleh dikelola dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertanya dan juga menambah pengetahuan kita, karena Allah sendiri adalah dasar dari pengetahuan. Biarlah pengetahuan kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita pujikan, ingat akan nama Yesus. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah nama
teman-teman pemuda remaja sekalian, selamat kembali ke dunia sekolah, ke dunia kuliah, ke dunia pekerjaan besok, dan teruslah belajar, berani bertanya. Pakailah itu untuk bisa mendapat pengetahuan yang baru, supaya kita juga boleh terupgrade dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita terus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.